Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 kelas 3. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang manfaat salah satu kayu atau pohon. Itu yaitu untuk membuat kertas. Oke, kita baca bersama-sama. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan, contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp ya. Proses selanjutnya, pulp ini diberi pewarna dan disaring sehingga kandungan airnya habis. Pulp ini yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang sangat terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Tentu tidak ya. Kertas memiliki daya menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, anak-anak, nanti perhatikan benda-benda di sekitarmu ya. Lalu tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas yang ada di lingkungan rumah kalian, yang ada di rumah kalian. Nah, untuk selanjutnya kita harus mengetahui fakta nih. Ternyata jika kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon. Lalu bagaimana cara kita menghemat kertas ya? Nah, setiap tahun ajaran, nih si Udin berkata, setiap tahun ajaran baru aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai, jika ingin terlihat seperti baru, diganti saja sampulnya. Nah, si Udin ini memiliki solusi jika memiliki buku yang sisa tahun lalu masih bisa digunakan, maka menggunakan buku tersebut. Lalu, si Siti berkata, kalau aku akan terus memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Jadi kalau misalnya anak-anak menggunakan coret-coretan, usahakan bisa digunakan bolak-balik. Jadi irit ya kertasnya. Lalu selanjutnya, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Betul anak-anak, tetapi kita bisa menghemat kertas. Masing-masing anak bisa menghemat kertas sehingga jadi bertonton kertas. Nah, dari bertonton kertas ini kita juga menghemat apa? Misalnya si Dayu menghemat, si Budi menghemat, kalian menghemat. Jadi kalau di total semuanya banyak anak yang menghemat kertas, maka juga akan menghemat pohon yang akan ditumbangkan atau akan dipotong untuk dibuat menjadi kertas. Itu caranya untuk menghemat kertas. Lalu pelajaran selanjutnya kita akan mengartikan kata-kata penting, kosakata yang mungkin anak-anak belum pahami tadi ketika Bu Guru membaca bacaan yang awal tadi ya. Ini ada kata selulosa. Apa itu selulosa? Selulosa itu ternyata adalah sebuah sel tanaman. Ya, selnya banyak. Sel tanaman yang membentuk dinding sel itu namanya selulosa. Lunak itu artinya lembut atau empuk.
Jadi bubur apanya tadi, bubur kertasnya itu lunak, jadi lembut atau empuk. Molekul adalah bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom. Ya. Lalu ampas adalah sisa barang yang telah diambil sari-sarinya. Kalau pulp tadi bubur kertas ya, yaitu campuran selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas. Pipih itu artinya adalah tipis atau rata. Menyerap adalah meresap atau merembes. Kardus adalah hasil olahan dari kertas yang biasanya dari karton ya, modelnya dari kertas karton. Seperti itu. Serat adalah jaringan seperti benang yang terbuat dari tumbuhan untuk membuat kertas. Menggiling adalah melumat dengan mesin. Nah, mudah-mudahan dari pengertian yang telah Bu Guru sampaikan tadi, nanti anak-anak bisa membuat kalimat dari beberapa kosakata yang telah Bu Guru jelaskan artinya. Nah, nanti misalkan anak-anak belum paham arti selulosa, lunak, molekul itu seperti apa, anak-anak nanti boleh dengan bantuan orang tua browsing ke internet, melihat gambarnya, melihat pengertiannya lebih jauh ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Alat ukur panjang ini yang biasa anak-anak gunakan biasanya adalah penggaris. Penggaris itu bisa disebut juga dengan mistar. Selain mistar atau penggaris, ini juga ada yang namanya meteran roll. Meteran roll ini biasanya panjang sekali untuk mengukur tanah biasanya atau bangunan. Lalu meteran saku. Meteran saku ini biasa dipakai oleh Pak Tukang untuk mengukur apa ya? Misalnya mengukur bangunan, mengukur pintu, mengukur meja, dan lain-lain. Lalu yang sebelahnya ini, nah ini adalah meteran pita. Meteran pita ini biasanya anak-anak jumpai digunakan oleh para penjahit untuk mengukur baju atau mengukur lingkar dada kita, mengukur tinggi baju, mengukur tinggi celana. Seperti itu ya, itu fungsinya. Nih misalnya di dalam meteran-meteran ini ada satuannya. Nah, setiap angka biasanya diwakili dengan sentimeter. Jadi misalnya anak-anak mengukur dengan meteran pita ini menunjukkan angka 10, maka itu artinya adalah 10 meter. Nah, satuan panjang itu apa saja ya? Satuan panjang itu kalau anak-anak pernah dengar, itu ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan milimeter. Apa ya itu artinya? km itu artinya kilometer. Lalu hm itu artinya hektometer. dam itu artinya dekameter, m itu meter, dm itu desimeter, cm itu sentimeter, mm itu adalah milimeter. Nah, biasanya ukuran di dalam penggaris atau meteran itu biasanya adalah sentimeter dan milimeter. Yang milimeter itu yang lebih kecil-kecil, yang anak-anak biasa gunakan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia itu menggunakan satuan meter. Nah, contoh untuk mengukur tinggi badan biasanya menggunakan meteran pita atau penggaris. Untuk panjang lingkar pinggang, nah, sama penjahit biasanya menggunakan meteran pita. Panjang meja di kelas bisa menggunakan mistar, penggaris, meteran saku. Lalu panjang lompatan teman kelompokmu bisa yang lebih panjang. Kalau teman melompat saling melompat itu kan jaraknya jauh, jadi nanti bisa memakai meteran roll. Lebar papan tulis di kelasmu bisa menggunakan mistar penggaris atau meteran saku juga bisa. Panjang halaman sekolah itu yang memakai meteran roll. Kalau menggunakan penggaris bisa nggak bisa, tetapi terlalu
lama. Nah, nanti anak-anak tugasnya adalah yang pertama, untuk bahasa Indonesia mencari 5 benda yang terbuat dari kertas yang ada di rumah kalian. Lalu yang kedua, membuat 5 kalimat dengan kosakata yang telah kita pelajari artinya. Yang tadi ya, Bu Guru sudah jelaskan artinya. Lalu untuk matematika, mengerjakan buku paket halaman 31 itu mengukur 5 orang teman. Tetapi 5 orang temannya Bu Guru ganti dengan 5 orang anggota keluarga atau tetangga dekat kalian. Nah, nanti silakan anak-anak pelajari lagi sambil membaca buku paketnya. Nanti tugasnya Bu Guru tunggu di Google Classroom ya. Terima kasih. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.